nama saya Prila Irina, BP 1210862024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Ada 25 teori komunikasi, yaitu yang pertama adalah teori proses seleksi atau selective process theory. Menerangkan bahwa publik cenderung melakukan terpaan seleksi atau selective exposure dan menolak pesan yang berbeda dengan keyakinan mereka, atau penerimaan selektif mengurangi dampak media. Yang kedua yaitu teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori ini berisi tentang pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui proses pembelajaran hasil pengamatan atau observational learning. Misalnya menggandrungi kehidupan glamor seperti di televisi. Yang ketiga itu ada teori difusi inovasi atau innovation diffusion theory yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Teori ini berisi tentang media berperan menyebarkan pesan-pesan sebagai ide, karya, atau objek yang dianggap baru. Atau media mempengaruhi publik untuk mengadopsi atau menolak sesuatu yang baru atau berbeda. Yang keempat yaitu ada teori kultivasi atau cultivation theory. Menjelaskan tentang media, khususnya televisi, merupakan sarana belajar tentang masyarakat dari kultur kita. Juga belajar tentang dunia, orang-orangnya, dan adat kebiasaannya. Atau juga televisi mempengaruhi ide penonton tentang gambaran dunia. Yang kelima yaitu teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Irving Goffman. Teori ini menjelaskan tentang teori dramaturgi bila disimpulkan secara singkat, memandang bahwa kehidupan manusia itu sebagai sebuah panggung sandiwara, di mana manusia memainkan peran yang ia dapat sebaik mungkin agar audiens mampu mengapresiasi dengan baik pementasan tersebut. Intinya pada teori ini adalah apa yang ditampilkan oleh media maupun individu di depan publik itu tidak jadi sebagai layaknya sandiwara. Yang keenam yaitu teori the spiral silence. Teori the spiral of silence atau teori spiral keheningan dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman 1976 berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungan dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu teori agenda setting. Inti dari teori agenda setting itu adalah apa yang dianggap penting oleh khalayak merupakan hasil dari sebuah skenario oleh pihak tertentu. Pihak tersebut membuat seolah-olah hal-hal tersebut memang penting, padahal belum tentu demikian. Teori yang ke-8 yaitu framing. Framing memberikan standar pada khalayak, menentukan acuan tentang bagaimana seharusnya sesuatu berlaku, seperti apa yang baik dan apa yang buruk, apakah sesuatu itu melanggar atau tidak, apakah pantas atau tidak. Media membuat khalayak menganggapnya benar. Yang ke-9 yaitu teori framing. Dasar dari teori ini yaitu media fokus pada suatu peristiwa lalu membuatnya bermakna. Media membuat khalayak memerhatikan satu topik saja
dan menentukan apa yang khalayak pikirkan. Terus cara media membawakan suatu berita dapat menentukan pola pikir khalayak, bukan hanya menentukan apa yang orang-orang pikirkan, tapi juga bagaimana mereka memikirkannya. Yang ke-10 yaitu dependensi teori. Menurut teori ini ada hubungan erat antara media, penonton, dan sistem sosial yang lebih besar. Penonton bergantung pada informasi yang disajikan oleh media, namun tingkat ketergantungannya itu tidak jelas atau tidak sama. Yang ke-11 yaitu teori peluru magis atau magic bullet theory, hypodermic needle theory, yaitu media massa mengubah atau mengendalikan perilaku publik. Publik tidak berdaya menerima peluru media atau pemberitaan. Media massa memiliki kekuatan perkasa, komunikan dianggap pasif. Yang ke-12 yaitu ada teori knowledge gap. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh media tidak merata, namun dipengaruhi oleh status sosial ekonomi seseorang, atau orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan informasi dan peduli terhadapnya dibandingkan dengan orang yang status sosial ekonominya rendah. Atau media massa yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia justru memperpanjang jarak antara si rendah dan si tinggi. Selanjutnya itu yang ke-13 ada media richness theory. Teori ini mengatakan bahwa kegunaan sebuah media sangat tergantung kekayaan, pesan atau informasi yang terkandung di dalam media komunikasi tersebut. Atau teori ini dibangun dengan anggapan bahwa peningkatan kekayaan dari suatu media tergantung pada kehadiran sosial dari orang-orang atau pihak yang terlibat dalam media komunikasi tersebut. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk menilai kegunaan sebuah media komunikasi. Adalah kesegaran, keragaman isyarat komunikasi, variasi bahasa, dan sumber personal. Teori komunikasi yang ke-14 yaitu medium teori. Teori ini berfokus pada bagaimana karakteristik media, bukan apa informasi yang disampaikan, bukan pula bagaimana pesan itu diterima. Media di sini tidak sederhana koran, internet, dan lain-lain, namun berupa lingkungan simbolis tindakan komunikatif. Teori komunikasi yang ke-15 yaitu teori langkah atau step flow theory. Teori ini berpengaruh kepada media massa berlangsung melalui tahap-tahapan atau langkah. Atau teori ini terdiri dari teori satu tahap, one step flow. Media langsung menjangkau, mempengaruhi komunikannya. Yang kedua itu teori 2 tahap, yaitu two step flow. Pengaruh media melalui pihak ketiga, yakni pemimpin opini atau opini leader, yang lebih dipercaya publik dalam situasi yang lebih pribadi. Tahap yang ketiga yaitu teori banyak tahap atau multi-step flow. Pengaruh media, di teori ini pengaruh media mengalir bolak-balik dari media ke khalayak, kembali ke media, dan kembali ke khalayak lagi, dan seterusnya.
Yang ke-16 yaitu teori penggunaan dan pemenuhan atau uses and gratification theory. Di sini publik menggunakan media publik. Di sini publik menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Menggambarkan bagaimana publik menggunakan media untuk memuaskan berbagai kebutuhan hidupnya. Atau audiens proaktif dan mencari media yang dapat memenuhi kebutuhannya. Di sini publik juga memilih apa yang mereka ingin lihat dan baca. Juga media bersaing untuk memenuhi kebutuhan individu publik. Yang ke-17 yaitu teori kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood theory yang dikemukakan oleh Richard Petty dan John Cacioppo. Teori ini Teori kemungkinan elaborasi adalah teori yang menjelaskan kemungkinan manusia untuk mengevaluasi yang akan diterimanya secara kritis. Teori ini mencoba menjelaskan tentang cara seseorang mengevaluasi informasi yang diperolehnya baik secara kritis maupun dengan kurang kritis. Teori kemungkinan elaborasi ini merupakan teori persuasi yang mencoba memprediksi kapan dan bagaimana seseorang akan atau tidak akan terbujuk oleh pesan, karena manusia tidak selalu membuat penilaian secara sadar akan apa yang di depannya. Contohnya pada kampanye anti rokok, apabila penerima pesan menempuh jalur sentral, maka ia akan memikirkan isi pesan itu, bersifat kritis dan mencari tahu kebenaran data-data tentang bahaya rokok tersebut. Bisa saja dia langsung berhenti merokok, tapi jika setelah berpikir mendalam dia merasa tidak bisa hidup tanpa rokok, maka perilakunya tidak akan berubah. Keputusan yang diambil melalui jalur ini bersifat kuat dan mantap. Yang ke-18 yaitu teori pelanggaran harapan atau cognitive dissonance theory yang dikemukakan oleh Jude Barbon. Teori ini berisi tentang teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Yang ke-19 yaitu teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Pertinger. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Di sini terdapat 4 asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama yaitu manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan sikap dan perilakunya. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologi. Yang ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Yang terakhir yaitu disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan
usaha untuk mengurangi disonansi. Yang ke-20 yaitu teori interaksi simbolik atau symbolic interaction theory. Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog George Hobart yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menentukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu yang selanjutnya adalah teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction. Teori ini dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty theory merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Tujuan dari teori pengurangan ketidakpastian adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya yaitu teori konvergensi simbolik yang dikemukakan oleh Ernest Borman dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Memmoda. Teori ini menjelaskan tentang sharing fantasi. Symbolic convergence theory bisa juga disebut dengan teori komunikasi umum. SCT menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif untuk tindakan di retorika yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalaman yang umum seperti keragaman kehidupan. Symbolic convergence theory adalah komunikasi umum teori karena menjelaskan bahwa fantasi chaining oleh masyarakat umum tentang sebuah pengalaman yang memproduksi visi retorik dalam semua masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang ke-23, teori manajemen koordinasi makna atau coordinates management of meaning theory yang dikemukakan oleh Barnett, Peirce, dan Vernon. Manajemen makna terkoordinasi itu dalam percakapan dan melalui pesan-pesan yang kita kirim dan terima. Orang itu saling menciptakan makna. Atau saat kita menciptakan dunia sosial kita menggunakan berbagai aturan yang mengkonstruksi dan mengkoordinasikan makna tersebut. Selanjutnya itu teori konstruksi sosial media massa. Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreksi teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Teori tafsir sosial teori ini yaitu sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan